Halo, halo. Sip. Halo, halo. Apa Lagi kabar? di mana, Pak? Baik, baik. Gimana hari Minggunya, Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai mungkin kita ini kali ya. Karena baru aja ada tragedi nih hari Kamis ya, 28 Agustus. Pembunuhan Afan Kurniawan. Mungkin sejenak kali ya kita uh, turut berduka juga dan kita doakan lah semoga seluruh amal ibadah diterima dan mungkin Al-Fatihah sejenak. Amin. Amin. Bismillah. Amin. Oke. Ini lagi rame banget kasusnya soalnya tadinya gue pengen bahas hal yang berhubungan teknikal sama lu tapi karena wah minggu ini chaos banget Jakarta dan sekitar bahkan sampai Surabaya juga tadi lagi ya banyak demo lah dan menurut gue valid sih untuk tuntutan yang dituntut sama rakyat hari ini ya menurut menurut gue gitu pribadi. Please welcome juga hari ini ada Mas Taufik Septriana. Beliau adalah seorang senior software engineer mantan back-end engineer juga di Ruang Guru, terus jadi senior software engineer dari Luistik dan diakuisisi sama Sipit ya, pas tahun 2023 atau 2025, sorry Betul, 2025. betul. Mantap. Nah, beliau ini juga aktif di beberapa komunitas dan gue lihat di beberapa event teknologi juga ada dia mulu nih pokoknya kalau ada event yang ada orang ini pasti bagus-bagus acaranya gitu. Tapi sebelum ke sana nih, gue lagi banyak nonton dan banyak baca berita soal hari ini kan ya. Jadi menurut lu gimana sih atau apa sih yang bisa kita bikin buat pemerintah atau Indonesia biar kondisi jadi makin kondusif dan apa ya nggak anti kritik gitu pemerintah kita? Ini agak berat ya kalau jawabnya. Tapi aku pribadi ya turut berduka dan jujur, aku cukup mendidih ketika pertama kali lihat videonya yang dan cukup emosional sejak kemarin sebenarnya melihatnya. Ya, tapi semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan Amin. dan ya sepertinya sepertinya pemerintah kita juga harus evaluasi besar-besaran dan tuntut apa yang kita tuntut sebenarnya kan masuk akal Hmm. sebagai warga negara dan kita melakukan aksi itu ya karena tuntutan itu gitu loh. Jadi bukan out of nowhere kita melakukan aksi dan juga kan karena juga ada beberapa anggota dewan yang ngomongnya itu kurang tepat lah ya. Jadi memantik emosi warga juga yang mana itu valid. Setuju. Em, jadi kurasa ya ini tergantung pemerintah kita. Apakah mereka mau mendengarkan warganya, which is itu yang kita harapkan, sangat-sangat kita harapkan agar kondisi jadi lebih kondusif. Karena jujur, aku lihatnya ada yang sepertinya ada yang berkepentingan lain dan Hmm. berusaha untuk me- membelokkan ya. Ya Ya, itulah. ya, pemerintah bisa bergerak cepat agar situasi bisa menjadi lebih kondusif dan juga mendengarkan tuntutan-tuntutan warganya. Seperti itu. Nih, amin. Terus juga kalau gue lihat sih emang ini kayak akumulasi dari ya bener sih demo ini nggak semena-mena tiba-tiba ada gitu ya tapi juga akumulasi dari kemarahan ketika DPR membedakan dengan rakyatnya dibilang rakyat jelata terus ada yang bilang juga eh ya Ahmad Syaroni bilang kata-kata kasar juga ke ya itulah ya intinya semoga cepat membaik dan yang turun ke jalan juga bisa selamat dan bisa kembali ke rumah gitu ya. Amin, Oke, amin. Itu yang pertama. setuju. Terus juga kemarin biar lebih santai kita main catur. Nah, Mas Taufik udah pernah main catur atau belum pernah atau belum bisa atau udah bisa tapi nggak apa nggak advance atau gimana? Ya, tentu udah pernah main catur, tapi ya
bisa dibilang noob lah. Nggak Coba ya. paham strateginya segitunya. Nah, kita belajar bareng di sini. Oke, boleh. Gak apa-apa. Sambil santai-santai. Thank you juga udah mau datang di hari Minggu ini. Datang. Thank you juga udah atas undangan. Karena bakal ada event keren juga nih di akhir tahun ya. Wis. Yap. Ya. Oke. Kita mulai dari setelah langkah pertama. Tapi ya ini balik lagi kalau misalnya memang udah selesai di tepat di 40 menit kita udahin, tapi kalau masih ya kita terusin. Tergantung permainan Boleh. catur kita hari ini. Wah, kayak Oke. tapi kayak bakal cepet nih. Soalnya aku kayak bakal cepet kalah. Iya, kemarin kemarin bilangnya bakal cepet nih, kamu bisa bisa ngalahin gue cepet apa gimana? Oh, Yo. bukan, gua yang salah. Gak apa, gak apa. Oke, Coba silakan. Oke. santai ya, tapi Santai dong. jangan terlalu mengeluarkan skill. Kagak lah. Nah, oke, pertanyaan pertama tentang kerja di dunia startup gitu. Gue ngelihat gue dan teman-teman gue juga kayak udah kehilangan sparknya gitu kerja di dunia startup. Sementara apa ya, banyak banget startup yang masih butuh employee, masih butuh karyawan atau engineer gitu yang bagus di bidangnya untuk menangani atau membuat ya produk yang mereka lagi kembangkan gitu atau bisnis lagi mereka kembangkan. Nah, menurut lu sendiri kenapa lu masih punya semangat untuk kerja di sebuah perusahaan rintisan gitu ya, atau startup? Karena gue lihat lu Hmm, track recordnya kan startup dulu di Ruang Guru, tapi Ruang Guru udah jadi ya unicorn sekarang. Tapi ya dulu kan masih startup, terus kerja di startup lagi walaupun di luar, which is good. Dan kenapa lu masih pengen kerja di startup? Kenapa nggak ngejar unicorn atau Fang dan lain-lain? oke. Em, apa ya? Ber- Aku rasa bukan kayak tujuan spesifik kayak harus ke startup, tapi eh, ya sebenarnya lebih ke planning sih, lebih ke planning. Jadi di awal-awal tuh aku kan joinnya ke startup yang benar-benar baru Hmm. gitu kan. Hmm. Itu kayak mungkin masih bootstrap lah. Itu bootstrap dari si founder ya, yang modalin semuanya dan kecemplung gitu aja. Terus juga eh, waktu itu kebetulan salah satu recruiter RG itu nawarin kerjaan di platform Kaliber gitu kan. Oh, oke. Terus, Kaliber. terus ya why not lah gitu kan. Terutama karena startup waktu itu 2021 lagi booming banget kan. Hmm. Hmm. 2021. Dan dan LG itu kan salah satu yang cukup besar ya pada saat itu. Ya well known lah. Jadi ya, jadi aku coba aja, coba interview dan sebagainya dan alhamdulillah lolos. Em, Setelah kerja di situ, sebenarnya RG itu lumayan di dalamnya secara teknologi, secara timnya itu lumayan cukup dewasa untuk Hmm. menurutku sendiri dan sudah banyak kayak SDLC-nya itu udah rapih banget lah, udah rapih. Oh, oke. Terus SDLC. kayak ya kayak eh, CI/CD-nya udah rapih dan sebagainya. Dan sebagai engineer dan tentu juga dapat banyak ilmu dari sana. Karena dari segi engineer-nya juga ya banyak yang senior, banyak yang bisa membimbing ya ke Hmm. arah yang lebih benar. Terutama waktu itu kan aku masih junior kan, masih agak buta lah. Nah, Iya. eh, karena menurutku di RG itu lumayan agak dewasa tim teknologinya. Waktu itu kepikiran em, kayaknya perlu join startup yang lebih kecil lagi deh, Oh, biar 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 bisa mencoba ini itu dengan fleksibel lah, I see. Iya, mencoba iya, iya. membuild sesuatu dengan fleksibel dan
In the end kan tujuannya biar bisa mencoba banyak teknologi, belajar hal-hal baru lebih banyak lagi gitu kan. Mhm. Nah, tapi saat itu lu nggak mikir kayak ini kalau gue di startup lagi bisa sewaktu-waktu di layoff nih atau mungkin sewaktu-waktu di cut nih gitu atau mungkin ya perusahaannya bangkrut bisa aja kan? Kenapa tetap pengen belajar hal baru? Oke. Eh, Pertanyaan bagus, tapi waktu itu kayak karena aku belum nikah juga. Jadi Hmm, ya tipikal anak muda lah ya, rebel. yang embrace tantangan, Iya, 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 iya. mengembrace tantangan. Jadi itu salah satu yang aku pikirkan, jujur, karena valid, alasannya valid. Startup itu masih rawan goyang dan sebagainya kan. Mm-mm. Nah, jadi mitigasiku adalah aku cukup selektif memilih perusahaan yang akan dilamar. Nah, Pertama, aku melihat ah, industrinya dulu. oh oke. Waktu itu aku mikirnya industri yang cukup-cukup aman ya. Itu ada tiga. Pertama itu AI, Oke. yang kedua itu logistik, yang ketiga itu eh, financial technology. Jadi waktu itu aku lamarnya ke yang logistik ini kan. Mm-mm. Nah itu gimana awalnya bisa ketemu logistik? Karena nggak common sih startup yang menurut gue ya di Indonesia. Betul. Itu ya karena nge-explore platform cari kerja aja sih. Waktu itu Oh, pakai Kaliber juga. oh Kaliber. Lagi-lagi pakai Kaliber lagi, dapet ya, bukan LinkedIn. Oke, oke. Baru tahu gue juga Jadi Kaliber. Oke. eh, ya dapet aja gitu. Oh ini ada yang lagi nyari speknya kayak gini-gini. Oh kayaknya cocok nih, udah lamar. Dan ya alhamdulillah lolos. Hmm, dan karena aku cukup melihat bisnis dan industrinya, eh, makanya aku terima gitu kan. Meski emang banyak hal-hal detail yang aku nggak tahu. Maksudnya apakah perusahaannya sehat atau gimana, keuangannya dan sebagainya. Tapi aku percaya ke bisnis dan industrinya dulu gitu. I see. Dan lu nggak ada nggak kesempatan ngobrol sama co-founder ya kalau di logistik ini? Itu sebuah perusahaan yang udah mature, udah ada HR-nya atau cuma co-founder dan beberapa founding engineer aja? Udah ada HR dan I waktu itu see. interview terakhir itu sama co-founder sih sebetulnya. Ah, oke. Jadi di situ juga dapat keyakinannya ya. Mm-mm. Karena kan ada kesempatan untuk nanya tentang eh, lebih ke ini bisnisnya apa dan roadmap ke depannya itu apa, mau ngapain. Hmm, Jadi ada kesempatan untuk itu. ya itu. Em, Itu juga sih yang gue suka dari kerja di startup ya. Jadi ada kesempatan kita bisa ngobrol langsung sama co-founder, bisa ngelihat bagaimana visi dia ke depannya gitu kan. Dan ya betul. nggak tahu sih teman-teman gue kayaknya pada kerjanya tuh sukanya ya udah di perusahaan yang major gitu, perusahaan besar dan ya Feng dan lain-lain tuh pasti pasti masih menjadi favorit mereka gitu. Tapi gue sendiri nggak terlalu suka sama karir yang kayak karir path yang kayak gitu. Tapi ya udah, setiap orang punya uh, journey life masing-masing. Nah, Betul. terus juga kerja di startup tadi lu sebut juga SDLC-nya udah oke di ruang guru dan lain-lain. Berarti lu juga melek tentang ini ya, apa ya ini namanya? Lebih ke regulasi atau mungkin politik di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, lu orang yang cukup merhatiin hal itu atau cuma sekedar kerja aja gitu atau gimana? Jadi buka dapur nih. Ya jangan ruang guru deh, SDLC perusahaan lain deh misalnya. Bukan maksudnya soal politik ya. Ya Oh, sebenarnya oke. aku mikirin mikirin soal politiknya juga in Hmm. a way. Em, tapi bukan yang politik gimana-gimana ya. Kayak misalnya cara membuat kita jadi Hmm. visible ke level atas,
betul. Cara kita cara membuat diri kita lebih visible ke wider group, Mhm, bukan cuman kayak tim kita, setuju. tapi tim lain atau bahkan si founder dan CEO-nya dan sebagainya. Ya, business people, ada produk produk gayunya juga gitu kan, harus ya Tuh. harus kolaborasi lah ke sana. Terus Itu terus. kan in a way politik kan, Iya, betul. Not- bukan kayak kerja kerja aja gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Gue juga Itu dulu kan tuh ya kebanyakan fitur dibangun juga karena ada egonya product manager juga di dalam situ kan. Maksudnya nggak semena-mena ini sebuah fitur ada terus ya bukan karena keinginan user gitu, tapi lo mau nggak mau harus bikin karena ini disuruh sama product manager. Nah, lo sendiri gimana nanggepin hal-hal itu? nanggapin cash gitu gitu sini. Iya, iya, iya. Pernah atau mungkin ada pengalaman atau gimana? Em, pertama aku nggak tahu hati product manajernya Hmm. gimana. Jadi nggak bisa menempatkan diri atau melihat hati product manager ya gitu kan. Hmm. Tapi kalau dari segi fitur, aku usahakan aku tahu alasannya. Hmm. Kayak misalnya eh, waktu itu di RG itu ada fitur yang kayak Spotify tahunan, Oh, oke. web ya Ya, gitu. recap ya, gitu-gitu ya. App tuh. Kayak setahun murid kita belajar apa aja dan sebagainya. Eh, ya kebetulan itu salah satu tugasku juga untuk ngebangun backendnya gitu kan. Em, ya alasannya apa sih bikin fitur ini? Jadi aku usahakan aku tahu alasannya. Oh, ternyata biar si user itu eh, kayak dapat kayak rewarding gitu lah belajar. Jadi ada recap ya, terus progres dia Hmm. segimana. Oh, ternyata gua udah belajar segini ya setahun ke belakang. Gitu. Impactful ternyata ya. Iya betul dan Iya, sebagainya. iya. Tentu ada alasan di bisnisnya juga, I see. tapi alasan bisnis juga itu menurutku valid. Jadi maksudku bukan kayak fitur tuh bukan hanya untuk Nyenengin quote investor. and quote ya investor atau ya itu. Eh ya tapi aku usahakan tahu alasannya lah dan Hmm. dari tahu alasannya juga aku bisa menentukan cara membangun dari segi engineeringnya lebih tepat lah sebisa mungkin ya. Terus kan misalnya ada deadline, ada prioritas dan sebagainya. Jadi kan ada lah, ada pasti ada hal yang perlu dikorbankan kan. Misalnya? Idealisme, Oh ya, idealisme engineeringnya ada yang perlu dikorbankan kan kadang. pasti pasti. Nah kalau tahu alasannya kan jadi oh ya, Apa apa jadi gitu kita ya. jadi bisa lebih tepat kan cara mengembangkannya kan. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya, iya. Pengalaman gue juga kerja dulu. Pertama gue kerja di apa ya, Kompas Gramedia lah. Dan di sana ada kayak divisi baru. Mereka pengen mendigitalize membershipnya gitu-gitu. Dan di sana ya kebanyakan teknologi yang dipilih itu bukan yang lagi tren, tapi yang lagi bisa lebih banyak dikuasai oleh timnya itu sendiri gitu. Misalnya ya misalnya kita benci sama PHP lah, sama sama PHP atau mungkin sama teknologi-teknologi tertentu. Tapi in a way kalau misalnya kita satu tim bisanya cuma itu, ya udah nggak apa-apa, kita itu aja dan ya harus dikorbankan misalnya gitu ya. Misalnya dalam hal mengorbankan idealisme engineering yang kita miliki gitu. Terus juga ya kerja di startup, terus juga sekarang AI juga lagi tren. Bahkan gue sendiri sekarang kerja di tempat ya AI gitu ya kategorinya yang tadi lo bilang juga, dan kita pakai cloud code, token ya cloud code. Dan di sana kita bisa dia bisa nge-analyze issue, bisa bikin PR juga, terus kita tinggal approve atau reject. Nah, lu sendiri gimana menanggapi dunia vibe code AI-nya ini? Apakah mengimplementasi di kantor sekarang atau
atau masih skeptis sama hal itu? Hmm, oke. Kalau aku pribadi, aku yang cukup mengembrace ya, Hmm. mengembrace itu dan memakai itu day to day. Em, Termasuk di kantor, dan kantor Ah, juga tuh. salah satu yang embrace itu. Wow. Jadi Oke, oke. bahkan di kantor itu em, memfasilitasi persor tim Ah, oke. untuk engineer ya gitu kan. Ah, ah, ah. Which is kan lumayan daripada kita subscribe $20 pakai duit sendiri kan. Iyalah. Terus, terus, terus. Em, dan dari segi nyoba-nyoba personal, Hmm. aku juga kayak nyoba-nyoba berbagai macam produk. Kayak misalnya try, terus Oh, code juga eh, langganan sendiri. oh, oke. Dan menurutku Five Coding ini menarik. Pertama menarik karena bisa jadi multiplier lah. Multiplier dari orang yang paham teknikal. Hmm, paham. Jadi lebih produktif, Ya, sama-sama. yang mungkin secara kasar misalnya gambarannya satu fitur 1 bulan bisa jadi Hmm, 2 atau 3 gitu kan, iya, setuju. dengan satu orang yang sama. Tapi dan termasuk juga untuk menurutku bisa jadi barrier to entry untuk non teknikal itu juga bisa lebih rendah lah barrier to entry-nya. Mm-mm, setuju. Jadi orang non teknikal itu bisa ngoding, bisa membuat produk dengan vibe coding ini. Meski dari skala tertentu tetap butuh engineer in the end. Kalau Iya. misalnya produknya udah scale up, Mm-mm. usernya udah lumayan Banyak, banyak, tetap butuh engineer. setuju. Dan itu pandanganku kayak ke vibe coding ini. Jadi ini bukan nge-replace, Mm-mm. tapi bisa jadi multiplier untuk engineer yang paham. Iya, setuju banget. Dan beberapa isu yang gue lihat sih kalau penggunaan AI di tempat kerja ini beberapa kayak menanggapi apakah ini bisa menggantikan junior engineer. Menurut lo gimana? Ini menggantikan ya. Karena selama ini kita ngeliat kayak junior engineer atau intern di engineer itu pekerjaannya kan lumayan simple dan cukup straightforward menurut juga. Jadi apakah kita bisa tinggal mention cloud aja atau mungkin pakai cursor buat uh, nyelesain pekerjaan mereka? Em, ya, karena vibe coding ini adalah multiplier, misalnya untuk middle atau senior, jadi bisa jadi lebih produktif lagi. Memang kebutuhan junior engineer akan berkurang, Oke. memang, oke. Tapi em, bukan berarti perusahaan stop invest di junior, karena in a way kita tetap perlu junior juga in the end untuk menggantikan misalnya senior yang resign dan sebagainya ke depannya. Jadi kan redundansi itu kadang dibutuhkan kan. Setuju, setuju. Jadi em, karena vibe coding ini masih butuh supervisi dari orang, dari manusia, ya tetap butuh manusianya. Iya, Cuman iya. emang mungkin jumlah manusianya bisa berkurang instead of di replace keseluruhan. Hmm. Iya, Ya iya. Ini tergantung perusahaannya sih melihat junior itu sebagai apa gitu. mhm. Dan kemarin juga gue ngobrol sama product manager gitu, ex product manager Kak Jeko. Juga dia bilang kalau semuanya digantiin AI, nanti nggak ada yang ngambil responsibility untuk sebuah produk ini dibangun gitu. Kayak ketika fitur ini dibuat, siapa yang mau tanggung jawab sama sama produk ini gitu? Apakah sukses, apakah berhasil, apakah gagal dan lain-lain.
Dan keputusan untuk ngebuat itu sendiri kan muncul dari manusia kan. Maksudnya nggak tiba-tiba ada AI nyaranin gitu, bikinin fitur ini gitu gitu. Nggak juga. Mungkin kita bisa mengutilize AI untuk ngelihat data kita apakah banyak yang pakai fitur ini. Kalau misalnya banyak mungkin akan kita kembangin lagi, scale up. Kalau misalnya enggak, kita bisa sunsetting kayak gitu-gitu. Itu ya perlu ada suatu tempat yang diisi sama orang untuk apa ya, ngambil responsibility itu sih, untuk nah ya untuk responsibilitasnya itu yang nggak bisa digantiin sama AI menurut gua, dan valid sih menurut gua ke alasan kerja gue ini. Mhm. Setuju, setuju, setuju. Betul. Terus juga masalah cloud code, ya di perusahaan gue juga, di startup gue juga lagi pakai dan disubscribein yang paling tinggi $200 apa berapa. Mantap. jadi jadi untuk kayak isu-isu kecil tuh CTO langsung mention cloud, nggak usah mention gue. Jadi cukup cukup membantu, cuma ya tadi ya takut tergantikan, tapi sementara sementara itu kayaknya gue nggak terlalu takut digantikan sih, karena ya tadi ya kita harus tahu value apa yang kita kasih ke perusahaan, dan ya dan berusaha membesar apa ya, terus terus meningkatkan skill kita gitu ya, untuk berpikir kritis, strategis, kayak gini main catur contohnya. Oh ini, Iya, itu ujungnya alasannya. di ini. Bridgingnya itu ini. Jadi kenapa gue pernah ngisi tech talk di, gue lupa di bahasa atau di kantor sebelumnya gitu. Disuruh ngisi tech talk, terus gue ngisi tentang catur deh gitu. Karena catur itu ngajarin kita berpikir strategis, terus efektif dan efisien. Karena ini kan permainan yang harus ganti-gantian gitu. Jadi ketika musuh gerakin bidaknya, gue juga harus gerakin bidaknya secara efektif gitu. Jadi misalnya satu langkah bisa nyerang banyak bidak, atau mungkin bisa lebih efisien juga, yang tadinya harus perlu dua langkah untuk checkmate bisa satu langkah atau gimana kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue ya catur salah satu aplikasi untuk berpikir strategis dan ya efisien gitu. Terus juga ini dia, ngomongin soal AI juga, gue ngelihat dari IDSW yang sekarang udah tutup CFP-nya ya, itu lagi temanya tentang AI kayaknya. Bener apa enggak? Apa bisa dijelasin nggak tentang IDSW-nya sendiri? ISDW? Apa sih? IDSW benar. IDSW bener. IDSW. Oke oke oke. Terus Ya untuk tahun ini kita dari ambil mana nih? tema AI karena memang tahunnya AI, memang musimnya AI. Jadi em, dan menurutku kita juga perlu tahu ya, perlu tahu dari segi, maksudnya bukan cuma aku, bukan cuma apa lu, tapi ya engineer-engineer di Indonesia juga gitu kan. Mhm. Kayak ya ini saatnya kita nge-embrace AI gitu. Dan mungkin nanti di acaranya kita bisa dapat insight-insight tentang AI yang bermanfaat bagi kita dari sisi engineer, dan mungkin dari segi founder non teknikal mungkin dan sebagainya. I see. Ya, Bocorannya berapa banyak speaker yang diterima di tahun ini? kayak formasinya masih Oh, sama ya. mirip-mirip tahun kemarin. Iya, tahun kemarin gue Lebih- iseng ngirim proposal di Dua, base. Terus tiba-tiba orang ya, dalam ya, diterima. nggak orang dalam itu ada reviewnya. Oh, dari viewer ya. Ya, jadi kebetulan panitia yang review nilai Kenal. lu gede juga gitu. Oh Jadi, gitu. Terus kayaknya tahun ini ngasih kesempatan yang lain deh, gue nggak ngirim proposal lagi. oke. Untuk tanggalnya sendiri udah tahu belum? Kapan? Tanggalnya udah di decide 22 sampai 23 November di 22, 23. Usmar Ismail Hall. Wow. Wow. Wah, naik tingkat nih tempatnya nih. 22, 23 September. No, November, November. Oh, November. Oh, oke oke. Akhir tahun ya, sama kayak tahun lalu. Nice, nice, nice. Mudah-mudahan bisa sih akhir tahun. Yep. Amin. Karena salah satu kritik terbesar tahun lalu adalah venue. Venue-nya kenapa? Sempit atau? Enggak kayak kemarin kan em, barisannya tuh ada gini nih.
terus ada nyamping juga. Iya, Nah, iya, yang belakang itu iya. kayak audionya kurang kedengeran atau gimana gitu. Oh, tapi Nah, iya sih dari apa sudut pandang gue sebagai speaker juga gue bingung ngeliatnya kanan kiri. kan, Gimana nih gitu. ya, ya, Jadi kayak kepisah aja sih. ya kan meluas gitu kan. Iya, meluas. Ini, ini gitu. Jadi Terus ya ya udahlah kita upgrade gitu kan. bagus bagus. Dan semoga ya, ya sebenarnya Smart Ismail kan udah dipakai banyak event kan. Iya. Jadi harusnya teruji lah. Iya iya, banyak stand up comedian juga di Usmar Ismail juga. Itu mahal nggak sih, Pak? Ngomongin dapur lagi. Karena bakal Eh, berimpact ke harga tiket kan kalau venue-nya tinggi-tinggi. ya, betul. Hmm, hmm, ya lumayan mahal dan Oke oke. Bakal ada early bird atau gimana nanti penjualan ada. tiketnya? Oh, oke sip. Seharusnya segera ya, segera kita akan jualan early bird. Di mana? Twitter atau di Instagram? Nanti pasti diumumin di sosmed kita. Kita ada Twitter dan Instagram. Di follow aja. Ya, di follow. idsw.dev kalau nggak salah. Oke. Gitu. Di Twitternya IDSWDev doang ya? Ya dan ya karena upgrade venue itu em, tiket akan naik tapi nggak signifikan. Hmm. Dan juga kita pakai apa tema AI itu juga untuk salah satunya menarik investor juga kan. Oh, Investor oke. lagi. Sponsor, Sponsor. sponsor gitu. Jadi ya biar bisa upgrade venue dan sebagainya kan. Sebenarnya venue yang tahun lalu tuh agak-agak murah sih sebenarnya. Lumayan Iya, murah lah dari segi budget. Jadi agak beruntung juga kita gitu. oke. Bakal ada early bird, jangan lupa di follow. Terus juga temanya tentang AI di IDSW Dev 2025 ini. Ada project lagi nggak Pak um, buat Taufik, buat pribadi? Pribadi. Misalnya apa ada rencana lagi untuk ganti kerja? Karena gue ngeliat karir lu juga lumayan cepet ya dari ruang guru cuma 2 tahun terus tiga atau 2 tahun terus naik ke logistik 2 tahunan juga. Nah kayaknya bakalan pindah lagi atau gimana? Aduh. Eh, Pindah lagi hmm, belum ada rencana. Tapi kalau dari personal sendiri sebenarnya lagi coba-coba ngulik AI juga sih. Ah, I see. Dan ada dua hal yang aku bangun, yang Wah, aku bikin apa tuh apa tuh? beberapa bulan ke belakang. Yang pertama itu kepo, kepo AI. Jadi itu kayak sebenarnya kayak buat Telegram gitu, tapi uh, awalnya itu untuk nge-solve nge-solve masalah pencatatan duit. Oh, oke. Jadi kadang kan bukan kadang, maksudnya untuk yang sekarang catat duit itu kayak bulanan gitu. Haha. Jadi bukan bukan harian karena males kan. Jadi biasanya download Mutasi, masukin ke aplikasi keuangan dan sebagainya. Tapi aku berpikir better bulanan gak sih? Gitu. Hmm, hmm, hmm. Em, Iya, dulu juga ada yang bikin tentang itu. Dia lebih, betul kalian. iya, dia lebih bagus lagi ini. Enggak bagus sih, tapi ya intinya dia ngebaca notif HP kita. Jadi kalau misalnya ada uang keluar, dia langsung nyatet. Misalnya kayak Hmm, GoFood gitu keluar dari bank digital kita. Berarti langsung kecatat sebagai kategorinya makanan dan seterusnya. Menarik sih sebenarnya. Coba ya dari segi privacy gue nggak tahu itu apakah apakah enak bisa dibaca notif kita sama semua orang. Sama developer. Nah untuk masalah nah, data, hmm, gitu. Nah, aku agak ini masuk dulu dikit. apa? Soalnya tadi mention notifikasi HP. Ah, Jadi kan awalnya kan Kepo AI itu buat Telegram yang ku niatkan untuk mencatat keuangan, tapi nggak jadi karena aku nemu N8N. oh ya lagi ngetren juga tuh. Jadi in the end pakai N8N. Nah, karena aku pakai BCA, BCA itu kalau mas uang keluar ngirim email. Hmm, Tapi kalau uang masuk
Enggak. Iya. Jadi cara hackingnya adalah Gimana tuh caranya? baca notif HP. Oh, oke. Jadi di Android itu ada yang namanya aplikasi Automate. Automate itu em, sebenarnya kayak N8N tapi Android gitu Oh iya, atau iya. smartphone lah. Dan di situ sebenarnya kita bisa filtering sih. Jadi untuk notifikasi apa aja yang mau kita baca gitu, mau I kita see. olah gitu kan. Ada permission yang dikasih ke user gitu ya? Atau gimana? Ya itu pasti ada permission untuk baca push Notifnya. notification. Hmm. Tapi ya kita bisa filter lah. Jadi ya Indian untuk uang masuk aku pakai automate itu jadi baca push notif HP ku, terus nanti kirim email, terus masuk ke N8N, terus proses. Oh, I see. Ya, 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 bisa. Ya, kalau ada itu bisa kirim ke webhook juga sih ya. Ke ya HTTP gitu terus diolah di database dan seterusnya. Menarik. Gitu. Tadi nyebut N8N juga. Ya, at NN ya bacanya. Apa gimana? Tahu itu apa ya? Itu lagi ngetren banget di LinkedIn gue juga tiap hari kali ada orang bikin template N8N baru terus di share ini ngapain dan seterusnya. Gue sendiri juga lumayan tertarik di dunia automation dan ya dan AI gitu ya. Interest gue lah masuk ke N8N ini. Tapi menurut gue belum pernah nyoba secara langsung ya. Tapi ini terlalu teknikal nggak sih buat orang-orang yang baru pengen nyoba in automation gitu. Kenapa kenapa bisa populer sih N8N ini? Kenapa bisa populer? Hmm. Hmm, karena kalau kalau sebenarnya kalau dari segi engineer, dari sisi POV engineer itu N8 itu sangat-sangat membantu lah. Ya, Karena instead of kita bikin kode kita sendiri, kita bisa kayak drag and drop. Terus eh, dari segi fitur experience. itu sangat-sangat Hmm. powerful lah. Jadi sangat-sangat mengurangi kebutuhan kita untuk ngoding gitu. Hmm, Untuk nulis kode lah. Jadi semua bisa dilakukan di dalam N8N. Untuk kebutuhan kebutuhan personal sangat-sangat bermanfaat oh, karena nggak ada user lain selain kita kan. I Dari see. segi resource usage kecil lah pasti. Terus kita nggak perlu masalah soal data dan sebagainya kan. Hmm, Karena itu juga anyway self host bisa self host. Nah, kalau dari segi apa itu namanya? Dari segi perusahaan bisa kita pakai juga untuk untuk membuat fitur yang nggak perlu ngoding lah istilahnya gitu. hmm, I see. Oh ya, salah satunya mungkin kayak ekspor data, import data gitu-gitu kali ya. Kayak itu lumayan ya, ya pasti yang pernah kerja sebagai B2B dan lain-lain pasti PR banget itu ngelakuin hal itu. Tuh. Terus juga di dunia AI. Nah, gue dulu atau mungkin beberapa minggu lalu lumayan ngintip-ngintip ininya nih proposal untuk CFP DSW dan gue ngeliat beberapa kategori yang menurut gue menarik tapi gue lupa halaman dan ininya ya. Page gue lupa. Bentar, bentar. Ah, society impact AI impact in society. Jadi ngomongin tentang fokusnya ke moral, societal dan cyber security dan lain-lain. Nah, itu menarik dan menurut gua harus yang beneran expert di bidangnya. Misalnya kayak dosen atau mungkin kayak ya kayak orang-orang yang apa ya punya punya pengetahuan dan pengaruh yang besar gitu. Udah udah ada atau udah nemu atau gimana nanti di di DSW 2025 ini. Karena lumayan jadi ini nih, lumayan jadi trigger orang untuk ikut acara ini. Mention soal dosen, Ada. kita lagi coba ngundang lah, tapi Oh, belum belum terlalu fix. Tapi kita udah nemu eh, keynote-nya oh iya keynote-nya. eh, untuk masing-masing bawain topik utama kita. Itu kan ada beberapa topik tuh. Hmm. Nanti keynote-nya kita pilih keynote Oh, untuk mengisi topik-topik itu. Jadi kita usahakan
semua topik itu terbahas lah oleh keynote juga. Nanti juga kan speaker masuk juga bisa bahas soal berkaitan topik itu juga. Tapi kita juga mempersiapkan keynote juga setidaknya semua topik utama kita juga dibabat. Nah, Iya, kita iya, udah ada iya. nama-namanya. Mantap. Beberapa udah ada yang confirm bisa join, tapi kayaknya masih ada satu dua yang belum confirm lah. Tapi tungguin aja, nanti pasti kita umumin. Nah, itu kayaknya menarik tuh kalau di-share juga di sosial medianya, Pak. Ya ya, Karena wah lumayan ini sih, ini harus di apa ya, digembor-gemborin terus sih untuk event yang setahun sekali ini ya, menurut gue lumayan ya, ya prestis lah. Event teknologi setelah pandemi kan orang udah bosen ngeliat webinar mulu. Kayaknya memang harus ada tempat untuk networking lagi, dan menurut gue ini IDSW oke sih buat ketemu orang-orang keren gitu. amin amin. Semoga ada juga ya. Dan sekarang juga ya bagus lah tempatnya, upgrade, dan jangan lupa tiket early bird-nya. Segera. Segera, oke. Terus ngomongin tentang Langchain dan PyTorch, oke, menarik menarik. Karena memang tadi gue pengen bahas tentang AI impact di society, karena gue sendiri pas kuliah tuh ada materinya tuh, ada satu kuliah khusus yang ngebahas tentang bukan AI sih, tapi teknologi in general atau komputer gitu di masyarakat ya, bahas tentang society juga, gimana caranya masyarakat tuh atau ya lingkup sosial kita aware sama teknologi yang ada, terus harus tetap apa ya, jangan sampai ada social hacking lah di di lingkungan kita gitu. Jangan sampai tiba-tiba kita ngebocorin password kita, atau mungkin tiba-tiba kita ngasih tahu data personal kita ke orang lain dan seterusnya. Itu harus aware, dan juga kita ngebahas hal-hal yang ada di zona abu-abu gitu. Misalnya kayak ya kayak AI ini zona abu-abu banget nih, karena pernah dengar ini nggak kabarnya salah satu researcher OpenAI yang dibunuh ya kalau nggak salah. Ya ya, Ya whistleblower ya, ya. betul. Dan itu dianggapnya tuntutan dia adalah uh, OpenAI menggunakan data yang abu-abu atau yang nggak tahu kelayakannya gitu ya, untuk ngebangun ya AI-nya gitu. Gue sendiri juga iya sih, dari segi source code aja kadang-kadang dia suka ngambil source code orang lain yang kita nggak tahu junjungannya gitu, nggak tahu asalnya dari mana, dan kadang ada nama orangnya juga di source code-nya gitu. Dan ya ya itu mungkin menarik dibahas di eventnya IDSW juga. Ya. Terus nah, selain project yang tadi pengen belajar AI dan lain-lain, lu sendiri ini nggak sih tertarik ke dunia apa ya, kuliah pasca sarjana? Kira-kira ada nggak rencana pengen kuliah lagi, atau udah nyaman kerja? Hmm, sebenarnya kepikiran, Hmm. kepikiran karena AI sih sebenarnya. Jadi kepikiran kalau pengen jadi machine learning engineer kayak butuh kuliah deh. Pikirnya Kayaknya gitu. ya. Iya. Sebenarnya banyak juga Eh, sih, kayak kayak online course yang di Coursera atau di ya gitu-gitulah. Itu ada juga kayak sertifikatnya kayak gitu, tapi kayaknya emang harus kuliah sih supaya lebih legit dan masuk ke industri juga gitu ya. iya, betul. Itu sebenarnya aku em, lagi belajar di Coursera juga. Oh, oke. Cuman cuman emang belum banyak karena waktunya lagi agak padat. Tapi coba-coba cari-cari gitu kan. Heeh. Kebanyakan masih ML engineer itu pada kuliah gitu. Hmm, hmm. Master, terus doktor, PhD, dan dari segi disiplin ilmunya, kurasa emang perlu kuliah sih untuk biar legit banget gitu kan. Iya. Nah, pasti course gitu, pasti ada hal yang tidak dibahas lah, ada yang di skip dan sebagainya. Hmm, Dan gimana? Maksudnya apa ya? Ngebagi waktu untuk bisa mempersiapkan kuliah lagi sambil kerja, karena kebanyakan juga ya
Gak kebanyakan sih. Gue sih salah satunya. Kalau udah nyaman kerja, dapat duit, kayaknya udah males deh pak. Itu juga salah satu apa ya dorongannya untuk tidak kuliah ya. Iya, karena tidak kuliah. Jadi aku belum ada keputusan apakah akan kuliah lagi atau enggak karena cari-cari juga ternyata mahal banget bro. Iya, atau nyari beasiswa. Ya betul. Jadi kan beasiswa kita gak tahu Cuman lah. kalau waktunya juga kan maksudnya Hmm, lagi kerja. iya Ya, betul. lihat ke depan lah. Mungkin kalau kena L word itu jadi salah satu cara. Oh, oke. Mungkin Memanfaatkan ya. waktu L-word. Ya itu L-word kalau dapat pesangon tinggi sih, oke sih. Kalau kagak, males juga. Iya, 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 iya. Ya, ya. Gue juga iya sih, menarik sih kayak kuliah lagi. Tapi ya tadi, nyari-nyari beasiswa juga lumayan. Terus kalau mau uang sendiri, males. Betul, betul, betul. Nah selain di DSW, lu juga aktif di komunitas ya? Masih aktif gak sih Pak kemarin itu? Eh, komunitas apa? Teknum yang di Telegram, itu Oh kan itu, Teknum. itu lagi kurang aktif karena lagi ada kesibukan lain untuk sekarang. Nah itu apa? Maksudnya, iya sih, gue juga bingung sih cara mengaktifkan sebuah komunitas gitu. Mungkin ya harus ada event atau ada agenda rutin gitu. Tapi ya gue nggak tahu juga cara terbaiknya. Beberapa company di luar malah dia nge-hire community engineer kan untuk ngebuat komunitas aktif. Tapi ya Hmm, itu lagi. Eh, ya itulah kesibukannya Mas Taufik ya. Harus ya, tetap aktif di event juga di eh, kantor di perusahaan. Oh iya perusahaan lu sekarang di Sipit. Nah itu banyak orang Indonya apa enggak Pak? aku kaget banyak orang Indo Nah itu kok bisa di Australia, di Australia, di Australia? bukan Indo, Oh bukan di Indo. oh dia udah pindah berarti udah Ya, reloket. ada lumayan beberapa orang Indo yang reloket ke Australia itu udah lama banget. Jadi, jadi, Menarik. jadi ada karyawan Indo Hah? yang beneran Indo, remote. Salah satunya aku. Cuman kan mayoritasnya itu masih di Australia. Jadi banyak Oh orang Australia. Mayoritas itu masih orang Australia lah. Maksudnya karena di Australianya itu hybrid ya. oh gitu. Jadi kerja itu di kantor gitu kan. Apa sebagian gitu kan, sebagian hari. Nah, ya kaget juga ternyata banyak orang Indo yang udah di sana lama gitu. Oh gue juga iya. Ada ternyata ya perusahaan luar yang tapi si co-foundernya bukan Indo kan? Bukan, bukan. Nah iya kok bisa ya? Apa emang karena SDM kita mau dibayar murah apa gimana? Kalau kalau orang Indo yang emang udah di sana sih harusnya rate-nya sana ya. Oh iya bener. Rate-nya Australia. Ya bener juga sih harusnya nggak ada. Berarti emang masalah kualitas juga ya menurut juga. SDM kita nggak buruk dalam hal kualitas loh. Dan juga Oh. banyak perusahaan Jepang juga yang sekarang menargetkan orang Indonesia pas gue ngobrol sama Mas Primawan tuh. Hmm, Bahkan banyak yang nyari orang Indonesia karena kualitasnya juga sih. Dan dibayar dengan rate sana gitu kan. betul, betul. Menarik. Dan lu sendiri, ini kita bahas ke topik yang awal tadi. Dengan adanya keributan-keributan ini, ada nggak dorongan untuk pengen keluar? Dorongan ada ya. Dorongan pasti ada. Cuman untuk untuk kayak untuk beberapa tahun sekarang nggak bisa juga. Nggak bisa, literally nggak bisa lah keluar. Dan juga belum ada tawarannya juga ini. Hmm. Tapi eh, belum nyari juga karena emang belum bisa lah untuk beberapa tahun ini Oh, oke, alasan pribadi lah ya. pribadi. Sama gue juga. Ya beberapa kali Mas Primawan juga ngechat, lu nggak mau pindah aja lah ke ini kemana kayak ke Jepang, Korea gitu. Karena dia sendiri kan juga udah nyaman tuh di Korea Selatan. So, Ya itu tadi sih alasan pribadi sih kayaknya masih sulit untuk ninggalin Indonesia gitu. so, Sebenci-bencinya kita sama Indonesia, ternyata masih sulit juga kan untuk keluar dari sini gitu. betul, betul. Dan Gini-gini kan cinta Indonesia juga.
Emang lu cinta Indonesia? Gue sih ya tau lah. Tapi seenggaknya di sini kita bisa tahu cara mainnya gitu kan. Seenggaknya kalau misalnya tadi ada eh, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain kita tahu gitu kalau kalau hal ini nggak benar dan seterusnya gitu. Tuh. Ya udah. Wah, aku blunder nih kayaknya nih, ya kan? Gak apa-apa Pak. Blunder itu part of game. Oke, oke. Kita udah 50 menit main. Sebenarnya juga Kayak udah banyak harus pertanyaan. udah kalah juga nih kayaknya. Enggak juga nggak apa-apa lah. Tapi kita Eh, ngomongin soal catur deh sekarang. Lu pertama kali main catur, terus tertarik apa nggak main catur itu dari kapan dan ya dari mana eh, mulai main caturnya? Apa cuma iseng doang? SMK deh, iseng doang. Oh lu Aku nggak SMK? pernah seriusin catur, Oh iseng-iseng aja. iya iya iya. Ya makanya kalah nih. Enggak lah masih Wah, panjang. blunder. Dan iya kalau gue sendiri apa ya? Oh kalau gue dari kecil sama bokap gue diajarin bokap. Oh, Tapi wah. ya ya sekarang bokap udah nggak bisa main. Hmm, Jadi ya udah. yes, Eh, yes. lama juga sih nggak main terus ini apa ya? Apa tiba-tiba yang membuat main catur sekarang? Nah Maksudnya itu. ngajak main catur sekarang? Alasannya? Oh yang sekarang. Kalau sekarang alasannya itu tadi. Tadi gue pengen ngobrolin soal AI dan kerjaan remote lu sekarang, tapi ternyata terlalu apa ya? Terlalu advance untuk pembahasan topik kita minggu ini. Untuk semua insiden yang terjadi minggu ini, jadi kayaknya Oke, iya lebih baik main catur aja lah, biar lebih santai. betul, betul. Eh, Kalau terus juga kalau gue ini subscribe beberapa channel YouTube catur. Ini tahu ini nggak yang dulu lawan Dewa Kipas? Si apa namanya? Iren, Iren? Bukan bukan. Oh, bukan yang lawan, sorry. Yang pertama kali ribut sama Oh, dia. Gotham Chess. Gotham Chess, Ya Gotham itu. Chess. Ya, tahu, tahu. Gue subscribe dia juga. Ya, Gotham Chess ya. Aku kasulnya kayak follow juga, Tapi tapi di IG sih, maksudnya kayak konten-kontennya, konten oh caturnya tuh lumayan lucu juga, ya. Tapi maksudnya bukan kayak mendalami catur ya, tapi mencari konten-konten lucunya. iya iya, beberapa catur kontennya ada yang lucu-lucu, ada beberapa yang blunder, ada beberapa drama juga. Oh ya ngomongin soal drama deh. Gue udah gak ada Twitter nih. Drama apa yang terakhir lo ikutin di sosial media? Apa ya? Teknologi kan berarti maksudnya. Apapun, tech bro ya, tech bro. Oh yang terakhir yang gue tahu ini, siapa yang kena KPK? Eh Pembicara lu, Aduh. pembicara lu dulu tuh kena Ya, KPK ya. tuh. Iya. Terus Ya, tapi ya nggak tahu sih beberapa yang bilang kayaknya itu ya biar ada yang disalahin lah apa namanya. Eh, Tuker guling bukan ya? Ya itulah. Biar ada biar politik ya. apa? Politik lah ya. Iya politik. Politik. Biar ada tumbalnya biar. Eh, ya, betul sih. Kalau lu, gue minggu depan atau 2 minggu lagi atau ini lagi ngundang ini si Zaki yang bikin apa? Baku Oh, hantam. baku hantam. Iya, Oh, itu masih ada nggak sih? udah nggak ada makanya gue Udah nggak? pengen minta dia aktifin lagi. Karena gue udah nggak aktif Twitter kan jadi Oke, kayaknya gue perlu itu. betul, betul. Hmm, Baku hantam terus ya dulu enak sih ada baku hantam jadi gue bisa aktif ngikutin. Satu dua kayaknya tiga checkmate deh enggak ya? Satu dua tiga hmm, salah. nggak tahu sih.
Kita habisin catur aja kayaknya. Kalahin aja. Dadah. Gue udah pre-move. Udah nggak bisa. Udah kalah harus. Nasib. Sip, Belum ya? belum satu lagi. Ya. Ya. Ya, thank you Mas Taufik. Jangan lupa juga follow lu juga dong. Lu aktif Oh nggak di iya, Twitter boleh. masih? Twitter doang sih. Oh, Kalau oke. public. Oke. Kepo S. Nah itu, gue pengen nanya juga sih tadi lupa. Kenapa namanya Kepo? Kepo S. Taufik S. Oke. Sebenarnya ada beberapa orang yang bisa nebak nama ini. Kenapa? Artinya beberapa orang gitu. Cuman kayak teman-teman deket lah. Apa pasti Oh, tahu bisa nebak. Sebenarnya gampang kalau ini. kalau tahu nama panggilanku. Nama panggilanku tuh Opik. Opik reverse Kepo. Oh, ya ganti I-nya ganti E gitu. Opik. Opek. Oh ya. Iseng banget. Oh ini yang lu bikin ya? Gue baru lihat lagi nih Kepo AI. Ya, ya, Menarik nih, dicoba juga guys. ya. Masih aktif juga ya. Silahkan di follow, terus juga ikutin event terbarunya yang bakal diadain di bulan November. Tadi bocorannya 23, sorry. Sampai sama 23. Iya, 22 sampai 23 November 2025 di DSW Dev di Twitter dan di Instagramnya. Thank you Mas Taufik. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Ya, thank you juga udah ngundang.